Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat, karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015, ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah, sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. Ya, surprise-nya itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. Untuk tudingan Pak Hasto, tanggapannya seperti apa? Untuk tudingan Pak Hasto, tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Terima kasih banyak masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih. Hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dan ada 62 pertanyaan yang saya jawab. Dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkrah. Sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan akan banyak juga yang mengundang pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka!
Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu. Karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran, Satyam, Eva Jayate, merdeka. Jadi tadi disampaikan bahwa pertanyaan hari ini tidak masuk pada substansi, gitu ya. Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali, gitu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagian daripada melengkapi, kemudian nanti masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi, pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan, gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum,
Kemudian jejak ya. Ini juga kami sampaikan bahwa jejaknya memang sampai dengan hari ini belum diketahui, namun tidak mengendurkan upaya dari seluruh penyidik dan pastinya dari seluruh pegawai KPK untuk berusaha mengetahui dan mendapatkan. Ini merupakan sebuah target bagi kami untuk bisa mengetahui, mendapatkan, dan upaya terakhir pastinya nanti akan dilakukan proses penangkapan. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan masalah proses pra-peradilan, apakah jadi pertimbangan dan lain-lain, tidak. Gitu. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan, penahanan sepenuhnya kepada penyidik, ya, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat, hari inilah maka dilakukan proses penahanan. Kemudian alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan, ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Kemudian halangan. Ya udah siap lahir batin. Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Ya udah siap lahir batin. Jadi saudara-saudara sekalian, suatu pertanyaan yang baik. Bagaimana kalau saya ditahan? Rekan-rekan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak, ya ini saya yakini akan jadi pupuk bagi demokrasi. Ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih. Karena itulah kami meyakini, karena kami dilatih untuk berjuang dengan keyakinan. Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar. Terima kasih. Kami tidak bisa menerima begitu saja. Pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar dititipi. Sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindah tangankan, mentransfer, dan lain dan sebangsanya, itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Tapi menariknya dari sini adalah begini. Ketika saya baru menyebut begitu, perhatikan misalnya salah satu Twitter kakak Akbar Faisal. Beberapa hari lalu ya, 2 hari lalu. Dia bilang cuma satu kalimat aja, 30 dokumen. Saya langsung telepon Mas Hasto, apa sih nih 30 dokumen? Gitu kan, maksudnya Pak Akbar Faisal ya apa? Ternyata memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang kepada Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali mengejar-ngejar, Bu Koni kalau cinta NKRI ini buka gitu kan. Satu, saya bukan pemilik. Yang kedua, ketika kita membuka sebuah rahasia negara, kita ini ya, di sini kan yang dokumen itu 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen di Sesko TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Sesko TNI. Oke? Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa berbahaya atau tidak, dan bagaimana kita harus menghandle. Sehingga saya sampaikan, saya itu berkoordinasi dengan aparat, yang saya sebut aparat merah putih.
baik dari polisi maupun dari TNI. Karena saya bilang ada juga banyak aparat yang tidak merah putih. Mungkin orang bilangnya parcok lah dan lain-lain. Saya sebutnya antara merah putih atau tidak. Atas kehadiran kawan-kawan wartawan untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini. Udah nikmatin aja ngir. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Terima kasih. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, Sandra Dewi, yang mengulik apa ya, kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi, cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu, sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu keterangan beliau malam Natal, ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam Tahun Baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih, mungkin kita positif thinking dong, tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir, tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukan itu tukang fitnah, Bukan itu tukang gosip. Bener nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Atas kehadiran kawan-kawan wartawan untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini. Udah nikmatin aja ngir. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi,
kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Terima kasih. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, Sandra Dewi, yang menjadi mengulik apa ya kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan? Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam Tahun Baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positive thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu. Dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukon itu kang fitnah, Bukon itu kang gosip. Bener nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya senang ya. Saya tidak ngantuk. Kalau kemarin ngantuk banget. Jadi kita tidak ngantuk, kita ambil video ya. Dan ini menarik ya videonya, karena ini bicara tentang Koni Rahakundini Bakri ngaku punya info A1, sebut Hasto Kristianto dalam bahaya, bakal jadi tersangka katanya ya. Tersangka. Oke, coba kita bacakan ya. Dan tadi videonya sudah disetel ya. Ya, tadi ya. Ada tadi. Belum ya, nanti coba cari videonya kalau ada ya. Karena dia dinyampaikannya ini di podcast ya. Kilat.com, Koni Rahakundini Bakri mendadak buat geger usai mengaku memiliki info A1. Pasalnya dalam keterangan yang diberikan, Koni mengaku bahwa ia mengetahui informasi adanya tindakan yang ingin membuat Hasto Kristianto berurusan dengan hukum.
Hal tersebut disampaikan oleh Koni Erbakri selaku analis militer dan pertahanan di kanal YouTube Akbar Faisal Unsensor. Dalam perbincangannya, Koni menceritakan bahwa ia mendapatkan pesan dari seseorang yang tak ingin disebutkan namanya. Ia menjelaskan bahwa Hasto Kristianto tengah dalam bahaya. Ketika saya diminta ketemu, Mbak, gua punya berita A1 tentang sahabat lu. Wah, sahabat gue? Siapa nih sahabat gue? Banyak kayaknya. Iya, sahabat gue banget, Hasto, ujarnya. Ini sahabat gue banget, Hasto, ujarnya. Mengetahui hal tersebut, Koni pun merasa penasaran dan terus mencari tahu apa yang dimaksud dari sosok tersebut. Koni memaparkan bahwa ternyata Hasto diminta untuk berhenti bersuara keras, khususnya dalam hal pilkada. Luar biasa ya. Ditekankan oleh Koni bahwa ia diminta untuk memperingatkan Hasto agar tidak lagi bersuara khususnya bagi wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Bukan tanpa sebab, Koni mengaku bahwa sosok yang tak disebutkan namanya tersebut mengungkap bahwa Hasto Kristianto akan dijadikan seorang tersangka dan berkaitan dengan kasus hukum jika masih bersuara terkait dengan pilkada. Berhenti suara keras karena filenya tuh sudah siap. Bahwa beliau Hasto itu tersangka itu tinggal diumumkan. Ungkap Koni Erbakri terkait dengan informasi A1 untuk Hasto Kristianto tersebut. Menyedihkan banget negara ini kalau begitu ya. Jadi sahabat era sekalian, ini apa bedanya dengan zaman Mulyono ya? Kalau seandainya tiba-tiba ada orang yang mengatakan kalau Anda ngomong A, Anda akan jadi tersangka. Ini kan pekerjaannya Mulyono nih kan kalau yang begini-beginian ya. Kok bisa begitu? Saya tidak habis pikir ya. Ternyata tidak ada bedanya dengan Mulyono ya. Jadi sobat era sekalian ya, kalau kita lihat masa pemerintahan Prabowo Subianto ini, maka terus terang saja sampai hari ini saya belum melihat ada satu perbedaan yang signifikan dengan pemerintahan yang sebelumnya. Ancamannya sama, mereka yang berpendapat, mereka yang bersuara lain dengan pemerintah itu bisa diancam untuk ditersangkakan. Saya tidak tahu kok bisa begitu ya. Hasto sebagai orang partai pejabat publik pasti tidak clear ya. Pasti ada hal-hal yang barangkali bisa dieksploitasi sebagaimana Anies dieksploitasi dengan Formula E-nya. Atau Denny Indrayana dieksploitasi dengan payment gateway-nya yang status tersangkanya tidak pernah dicabut, tidak pernah di SP3 kan walaupun sudah 10 tahun, tetapi begitu ngomong ya kan sudah mulai ya kan. Nah pertanyaannya adalah kok bisa begitu ya negara kita ini ya. Jadi menyandra orang itu adalah pekerjaannya Mulyono selama 10 tahun. Masa pemerintahan Prabowo Subianto mau melanjutkan juga? Walaupun dalam kasus Denny Indrayana saya melihat ada kecenderungan arah itu. Negara ini aneh. Orang yang korup, orang yang bermain katakanlah kegiatan bisnis ilegal, gak diapa-apain. Tapi mereka yang mengkritik, mereka yang mau menegakkan good governance, ya tapi gak aneh. Begitulah kalau negara-negara korup dimanapun di dunia ini. Karena itu menyedihkan yang terpilih sebagai pimpinan KPK dan lain sebagainya. Terus terang saja kalau mau jujur, saya belum merasakan masa pemerintahan Prabowo Subianto ini berada on the right track. Kalau kasusnya Tom Lembong, kalau kasusnya Denny Indrayana, itu kelihatan betul kan ada upaya kriminalisasi. Termasuk juga dalam hal misalnya pembentukan kabinet, ya sama saja. Ya. Kekesalan baik Prabowo maupun SBY terhadap badan intelijen yang menyasar kepada lawan politik instead of musuh-musuh negara yang real kan sudah dikeluhkan. Tapi ya direkrut juga jadi menteri, kan aneh juga rasanya ya. Dia mengeluhkan soal macam-macam yang terkait dengan penguasaan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi direkrut juga orang-orang yang dekat dengan konglomerat, orang-orang yang selama ini memunculkan ketimpangan, bahkan diberikan karpet merah. Seolah-olah bahwa mereka benevolent, mereka akan menjadi orang yang baik untuk membagi mendistribusikan asetnya. Enggak.
charity mereka hanya berapa persen dari potensi kekayaan negara yang mereka ambil. Kan begitu. Jadi saudara sekalian, kalau misalnya Hasto mau ditersangkakan, ya saya kira sudah dari kemarin-kemarin ya. Dan adapun Hasto melawan, saya apresiasi, tidak takut. Ya. Kita butuh orang yang berani bersuara, walaupun ada resikonya. Nah memang resikonya adalah ketika Anda pernah menjabat seperti Denny Indrayana, maka Anda bisa dicari kelemahannya. Anies dicari-cari kelemahannya. Siapapun, whoever. Saya kira dalam konteks tertentu, ya yang namanya politik cari kelemahan itu tidak hanya perilaku Jokowi, tapi juga perilaku partai-partai politik. Ketika Nasdem dikasih jabatan Jaksa Agung, betul itu dijadikan juga senjata untuk menundukkan kepala-kepala daerah agar bergabung. Jadi, berdoa ya. Jadi kalau kita nggak punya komitmen untuk meletakkan good governance dan clean government, agak susah juga ya. Agak susah juga. Coba kita bacakan ya komentar sobat era sekalian terkait dengan apa yang disampaikan Koni Bakri ini ya. Pilkada Gubernur Sumsel Bung RH dukung siapa? Saya nggak tahu siapa aja calonnya ya. Oh ya, sorry. Ada siapa? Edi Santana, ya kan? Ada siapa lagi? Ada yang wakil gubernurnya Mawardi. Ada Herman Deru. Saya secara pribadi kenal tiga-tiganya. Jadi karena itu saya tidak tahu apa harus pilih siapa. Kenal sama Herman Deru, kenal sama Mawardi, malah Mawardi pernah jadi klien saya. Kenal sama Edi Santana juga karena pernah menemui saya. Ya. Jadi kalau Herman Deru bahkan pernah datang ke rumah saya di Palembang. I don't know exactly ya. Nanti kita lihat. Kemudian Hasto baru merasakan hal yang sama seperti dulu ketika masih bagian dari Jokowi. Wakakakak. Ya tapi tidak justified juga kalau kita dendam-menendam ya. Sudah busuk ikan dari kepala, apa yang ditunggu-tunggu? Prabowo tutup mata terhadap Fufu Fafa, menteri suka-suka, aturan suka-suka. Jokowi besar ada di PDI, Jokowi kecil ya Jokowi. Rakyat tidak mendukung pejabat yang korup, biar dari partai apapun tangkap. Kita harus support Pak Prabowo supaya menjadi dirinya sendiri, walaupun saya tahu ada kekuatan besar yang membuat Pak Prabowo tidak menjadi dirinya sendiri. Is it? Kok cemen banget? Ya, cemen banget. Kalau gitu jangan jadi presiden dong. Kalau tidak bisa menjadi diri sendiri karena dijepit oleh kekuatan. Kita cari orang yang melawan, ya, memang punya kekuatan. Pemimpin menang secara dimenangkan wasit sejatinya tidak akan komit dengan janjinya. Bung RH, saya tanya bagaimana skenario jikalau nanti dominan gercos? Ya nggak ada pengaruhnya gercos itu karena tidak dikasih tempat oleh MK ya untuk diulang pilkadanya. Dulu Hasto berkolaborasi dengan Pak Jokowi mengkriminalisasi ulama, giliran datang karma mewek nggak terima. Ya nggak bisa begitu ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa karena dulu Anda mengkriminalisasi orang, maka sekarang Anda dikriminalisasi balik, nggak bisa begitu ya. Kemudian jika Hasto dipersangkakan bisa buka-bukaankah? Ya tergantung kalau dia diintimidasi. Kemudian kalau Hasto berani melawan, bisa jadi Hasto sebenarnya tahu bahwa ancaman itu sesungguhnya tidak ada sehingga Hasto berani melawan. I don't know exactly. Wonogiri hadir bang, dihukum Jokowi layak dihukum gantung. Semalam di podcastnya Akbar Faisal lengkap tuh ulasannya 1 jam lebih. Ya silakan saja ya. Jadi saudara sekalian, saya mengulas dari sisi saya tentunya ya. Karena terus terang saja Hasto mau apa ya. Sekarang kalau dia berani melawan Jokowi, berani melawan pemerintahan yang tidak benar, maka kawan saya. Tapi kalau tidak melawan ya berarti bukan kawan. Jadi kita melihat value ya. Jadi tidak melihat masa lalu. Karena kalau masa lalu banyak sekali. Masa lalu dulu saya 2014 dukung Jokowi karena saya pikir Jokowi orang baik. Tapi ternyata kan tidak. Tapi kan gak mungkin juga saya dukung Prabowo 2014. Bahkan 2024 pun saya tidak dukung Prabowo ya. Saya dukung Anies. Jadi saudara sekalian,
Bagi saya dukung-mendukung itu tidak benci dan tidak benci. Tetapi saya lihat value orangnya. Nah kalau Prabowo tidak bertindak apa-apa untuk pemberantasan korupsi kelihatan. Prabowo terbelenggu. Masa kita mau mengandalkan pemimpin yang terbelenggu? Kan tidak mestinya. Begitu ya saudara sekalian. Itu saja. Saya harus, my wife calling me. My wife is calling me untuk to have a dinner. But not outside. Just at home. Karena katanya udah kemalaman. Begitu saudara sekalian. Once again selamat ya buat Jojo, Jonathan Christie dan kemudian Sabar Karyaman. Akhirnya saya semangat lagi lihat bulu tangkis walaupun ya nanti finalnya kita tidak tahu. Tapi yang paling penting keren Jojo dan Sabar Karyaman. Jojo berturut-turut mengalahkan 3 pemain Cina termasuk si Yuki. Sabar Karyaman mengalahkan ranking 1 dan ranking 3 dunia ya. Bulu tangkis dan termasuk juga ganda kuat Malaysia. Mudah-mudahan ya baik jalannya. Itu saja sahabat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.